Kemarin bilangnya kayak Terminator. Tapi memang nggak boleh terlalu lama dulu sering jalan karena dengkulnya belum kuat sama. Perkembangannya Kak Sony sekarang. Alhamdulillah udah semakin baik perkembangannya gitu, dan selama menjalani fisioterapi sih menjalani fisioterapi setiap perkembangannya setiap minggunya tuh selalu ada gitu, dan alhamdulillah hari ini juga semakin baik, terus dari jalannya juga udah semakin baik lagi kayak gitu, dan postur tubuhnya juga udah mulai semakin baik juga gitu. Disuruh yang penting nggak cuma ngandelin fisioterapi di sini doang, di rumah juga harus tetap dilakuin katanya gitu. Makanya karena di rumah ditemenin istri ngelakuin yang biasanya harus dilakuin di sini, jadi perkembangannya jadi cepat gitu. Hari ini sudah fisioterapi yang keberapa sih Kak? Wah udah nggak tahu deh. Dari keluar rumah sakit tuh lupa deh aku. Dari rumah sakit aja kan udah sampai keluar rumah sakit. Dari keluar terus kita Pokoknya seminggu fisioterapi. selalu 2 kali ya. Iya selalu 2 kali. Seminggu selalu 2 kali fisioterapi. Tadi jalannya udah enakan. Udah gak kayak Terminator kalau kata istri aku. Kemarin bilangnya kayak Terminator. Tapi memang nggak boleh terlalu lama dulu sering jalan karena dengkulnya belum kuat, sama ternyata pinggulnya di sini memang harus dilatih. Selain postural yang di leher, dengkul sama yang pinggulnya itu, yang di bawah pinggulnya itu harus dilatih gitu. Kak Sony sempat merasa capek nggak sih Kak menjalani rangkaian terapi dan pengobatannya? Kalau capek sih pasti sayang ya. Karena kan ya sebenarnya kondisi badan kan lemes gitu. Kondisi badan lemes, apalagi kemarin waktu sebelah kanan nggak bisa gerak, terus harus dipaksa latihan fisioterapi biar bisa segera gerak lagi, kan sakit gitu. Terus ditambah lagi kayak kemarin mental lagi drop-dropnya gitu. Ya beruntungnya istri, ayo semangatin, ayo semangat, kamu harus sembuh, jangan diikutin katanya malesnya. Kadang di rumah aja dia suka, ayo sore kita jalan sore gitu, dipaksain latihan gitu. Jadi mau nggak mau semangatnya itu muncul gitu. Walaupun sakit banget awalnya, lama-lama sakitnya berkurang, alhamdulillah ternyata progres. Ya kalau memang sebenarnya tidak ada semangat dari orang terdekat, cuma ngikutin bawaan diri aja pasti males gitu. Dan pencetusnya kan karena akhirnya ngerasa juga kasihan ya. Masa istri mau nemenin terus fisioterapi, terus dia nyiapin obat terus, katanya enak-enakan, walaupun sakit kan nggak ada yang enak ya, cuma maksudnya kayak mau dilayanin terus gitu kan, ya akhirnya ngerasa ya aku harus sembuh gitu. Ya enggak lah, itu kan namanya orang sakit beda, bukan enak-enakan namanya. Nggak, sakit tuh nggak ada yang enak ya. Maksudnya jadi ya gitu, jadi males-malesan. Beda lah sayang. Untungnya dia terus semangatin. Kak Virus mungkin gimana yang jadi garda terdepan untuk selalu menyemangati Kak Sony? Memang ini yang diperlukan Kak Sony? Ya yang penting sekarang aku selalu bilang sama dia saat ini, Sony hanya boleh banyak tenang, banyak happy, istirahat, nggak boleh mikir yang macam-macam. Itu udah menjadi tugasnya dia saat ini gitu. Yang penting fokus ke kesembuhannya sama perkembangannya dia, biar nggak terganggu sama apa-apa. Kalau dari aku itu aja sih, aku cuma minta itu sama dia, dan yang lain-lainnya nggak usah dipikirin itu. Tapi Kak Virus sempat kayak rasa capek juga sih Kak? Enggak lah, insya Allah jadi pahala aku juga gitu, ngurusin suami itu aku happy, ngurusin anak-anak aku bahagia gitu. Ibaratnya masih dikasih kesempatan sama Allah bisa ngurusin orang-orang yang aku sayangin gitu kan. Jadi aku senang, aku happy banget gitu. Jadi nggak pernah ada sedikit pun terbesit kalau aku tuh mengeluh, itu nggak ada sih. Alhamdulillah aku bahagia dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa ngurusin suami aku, dan insya Allah mudah-mudahan nggak ada kekurangan ya sayang gitu. Maafin aku kalau mungkin aku ngurusin kamu masih banyak kekurangan gitu. Baru dibeliin baju bola nih langsung dipakai. MU lagi ya kan, favorit aku katanya. Biar semangat kayak MU katanya. Aku pakai baju MU langsung aku pakai bajunya.
semangat, dia langsung kayak pemain bola. Tadi aku lari udah kayak pemain, jalan udah kayak pemain bola belum? Belum sih kalau main bola saya. Jadi biar semangat. Lari dong berarti. Ini semangat, pakai baju MU baru katanya, musim baru, season baru. Kan itu salah satu me time aku. Jadi tapi dibolain sama dia. Iya. Kalau waktunya nonton bola, nonton sana. Biar happy Biar dia, happy. moodnya bagus. Walaupun pas nonton, lah kalah lagi. Jadi drop. Tapi untuk me time-nya Kak Sony apa aja sih Kak, selain mungkin nonton bola? Dia nonton film biasanya, nonton film. Terus dia, aku suruh banyak berzikir aja sih. Jadi kalau seandainya dia lagi latihan fisioterapi atau jalan ya sambil berzikir gitu. Terus aku kasih zikirannya yang pernah aku pakai waktu aku sakit juga, zikir Nabi Ayub juga aku kasih. Aku bilang dizikirin sampai benar-benar nggak usah pakai tanpa batas sampai ketiduran, aku bilang kayak gitu. Biasanya. Allahumma ani masani yaduru wa anta arhamur rahimin. Insyaallah bisa nyembuhin juga. Sama sekarang iseng-iseng lagi, karena di rumah kan ini tangan harus dilatih, otak juga harus dilatih. Jadi iseng lagi ngedit aja, ngeditin muka istri, seneng aja. Ngeditin istri, Ambilin di TV ambilin kadang-kadang. video istri tayangan. Sumpah bener-bener apa, kreatif banget. sambil Jadi kreatif. sambil ngelatih otak, sambil bikin caption, meluangkan terus aku bikin buku kecil-kecilan tapi aku taruh notes aku di handphone. Ya segala sesuatu tentang dia lah gitu aku tulis, tapi masih di notes aja, nanti aku mau kumpulin semua, nyurahin perasaan aja. Kadang orang butuh dicurahkan perasaan gitu ya, apalagi orang yang lagi sakit begini, otak sama hatinya tuh kadang lagi sensitif banget. Jadi apa yang aku rasain sekarang aku tulis aja, semua tentang dia aku tulis di notes. Nggak tahu, mungkin nanti ya insyaallah siapa tahu bisa jadi karya ya, sambil Amin. ya daripada di rumah ya, kita nggak usah bicarain lagi masalah ibadah. Insyaallah kita sama-sama lakuin ya sayang ya. Ya, amin. Cuma untuk melatih kreativitas dan ya semoga aja bisa jadi karya pelan-pelan dari orang yang lagi sakit ini untuk untuk tetap berjuang. Ngomong aja susah masih mau Enggak kok, udah jauh lebih baik. Dari Kak Sony yang lagi sakit masih tetap seromantis ini, seperti apa tanggapannya? Ya Masya Allah sih, maksudnya memang dia sih nggak ada apa ya, memang dari dulu Sony ya begini gitu. Memang Jadi romantis ya? iya memang dia romantis, Masya Allah banget gitu. Jadi ya itulah yang kita harus tahu makna rezeki itu apa. Rezeki itu nggak selalu tentang harta, tapi dikasih suami yang Masya Allah, dikasih anak-anak yang Masya Allah, itu rezeki yang luar biasa yang Allah kasih buat aku gitu. Jadi makanya kita harus bisa memahami arti makna rezeki itu apa kayak gitu. Saya Nevit, maaf bentar. Infus jam berapa? Sekarang. Mau ada waktu kamu? Iya, sebentar lagi. Oh, iya, udah boleh sebentar lagi. Soal abis ini mau infus, Sir Nevit ya. Kak Sony mungkin sebagai kepala keluarga merasa bersalah nggak sih dengan kondisi Kak Sony sekarang lagi sakit, tidak bisa jadi garda terdepan? Itu Enggak lah. Masa awal-awal sih enggak lah, masa ngerasa bersalah. merasa bersalah sih. Sekarang semakin kesini semakin, karena istri tuh semakin menguatkan ya. Istri juga ngasih pengertian, makanya aku tuh cuma bisa bilang makasih nih buat istri udah sabar-sabar sama aku, ngertiin kondisi aku, bersyukur dia yang ngerawat aku dengan penuh cinta. Karena dulu memang aku kepikiran itu gitu, kepikiran kepala keluarga masa begini nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata karena bentuk kasih sayang dia, pengertian, perjuangan dan kepedulian dia yang membuat aku semangat kalau enggak, memang saatnya disuruh istirahat dulu. Istri yang bantu aku dulu saat ini, dan sekarang ya sama-sama aku mau sembuh gitu, buat biar ngebalikin semua hak yang memang menjadi tanggung jawab aku buat dia gitu. Viral di sosial media, Ya. ucapannya King Fahz yang menyentuh banyak orang. Mungkin dari kalian seperti apa sih kedekatan King Fahz dan Kak Sony sendiri, Ya. apa sampai King Fahz bisa seperti itu gitu? Masya Allah tabarakallah ya. Aku melihatnya Masya Allah tabarakallah tuh, aku ngelihatnya tuh memang seperti yang pernah aku bilang di salah satu podcast juga, bahwa aku melihat adanya
sebuah cinta yang besar itu nggak harus ada hubungan darah gitu. Dan itu aku lihat dari suami aku dan Fas, dimana menurut aku dengan Fas yang seperti itu jujur memang anaknya nggak bisa ditebak. Dia tuh suka mencurahkan isi hatinya tuh tiba-tiba, memang anaknya se-sweet itu gitu, se apa ya, memang ya apa yang dia rasain dia keluarin. Begitu juga dia kalau lagi di rumah juga kayak gitu. Dan aku melihatnya itu adalah sebuah apa ya, ibaratnya Sony itu menanam sesuatu terus tumbuh menjadi seperti itu gitu, menjadi sebuah bunga yang indah gitu dilihat gitu. Dan ini sebuah kasih sayang dan cinta yang dikasih sama suami aku ke anakku, dan itu menjadi luar biasa gitu. Dia merasakan sendiri gitu, karena kan anak itu ibaratnya gini, kita nggak bisa kasih teori gitu, tapi kalau diri kita sendiri sebenarnya nggak bisa mencerminkan seperti apa yang diharapkan sama orang tuanya gitu. Jadi ya di luar dari teori yang diberikan, Sony memberikan sebuah praktek nyata gitu di depannya dia seperti apa yang harus dia lakukan, pendekatannya juga nggak hanya sekedar memberikan nasihat, tapi selalu ada di saat memang Fas membutuhkan dia gitu. Ini aku tambahin sedikit aja sebelum selesai. Ya Fas anak kita gitu, dan orang tua yang sayang sama anaknya pasti menaruh harapan kepada anaknya. Dan ketika orang tua menaruh harapan kepada si anak, pasti ada bentuk perjuangan, kasih sayang, perhatian yang dilakukan orang tua terhadap anak itu gitu. Karena kita punya harapan, maka kita berjuang untuk supaya harapan kita terwujud dan anak itu bisa menerima dengan baik. Bukan cuma perkara nafkah materi aja, tapi bentuk perhatian, kasih sayang, tanggung jawab. Bagaimana cara menjadi orang tua yang dicintai anak, bagaimana kita bisa menjadi idola buat mereka, itu yang kita lakuin. Biar apa? Untuk mereka nanti kelak, bukan buat sekarang, buat nanti ketika mereka dewasa gitu. Mereka mengingat bagaimana pesan orang tuanya, mereka mengingat bagaimana apa yang harus dilakukan seorang muslim dan seorang anak yang baik. Itu aja sih. Di podcast itu Kak Sony tampak kaget dengan ucapan. Iya benar, kelihatan ya. Iya. Karena memang nggak di apa, Set. ya itu Iya. jadi emang aku juga tahu ngomong dia. pada intinya tuh emang apa yang diungkapin sama Fas tuh nggak di luar dari Perkiraan, di luar perkiraan gitu. Karena itu kan sebenarnya podcast santai ya gitu, tapi ya mengalir begitu aja. Dan Abang Fas memang tipe orang yang aku tadi bilang, dia kalau emang dia lagi mau ngomong apa ya dia omongin gitu, apa yang dia rasainnya dia pengen omongin. Karena gitu. Anak kecil kan semurni itu ya. Dan dia, ini dia sebenarnya ngomong apa yang dia rasain ya sayangnya. dan ini adalah buat aku sebagai seorang ibu dan istri, aku melihat bahwa suami aku berhasil gitu memberikan pendidikan kepada anaknya. Nggak hanya sebuah pendidikan aja, bisa menjadi sahabat buat anaknya, bisa menjadi teman bermain buat anaknya. Ya aku tahu dia tegas, dia disiplin, tapi aku tahu sekali bahwa Fas bisa merasakan apa yang dilakukan sama dedinya, itu semua demi kebaikan dia. Dan alhamdulillah terbentuk menjadi anak yang masya Allah dan luar biasa gitu.